Assalamualaikum, selamat sore Ibu Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Oke. Ketemu lagi. Iya. Gimana nih Bu, sedang sibuk apa sekarang? Sekarang sedang sibuk biasa ya Bu ya, menjelang semester 1 mau bagi rapor, kemudian memang banyak kegiatan sekolah, ya lumayan cukup padat lah. Ya, semoga sehat selalu ya Bu ya, dan semua tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Dan terima kasih juga. Ya, sama-sama. Baik Bu Fani, terkait pertemuan kita nih hari ini, apa yang bisa saya bantu ya? Yang bisa saya ini Bunda, saya tuh ada masalah sedikit ya di sekolah, studi sekolah gitu, seperti mengumpulkan nilai-nilai asesmen anak itu kadang-kala tuh tidak waktu. Terus juga dalam perencanaan pembuat RPP juga kadang-kala itu lama gitu mengumpulkannya, dengan berbeda dengan guru yang lain gitu. Dia tuh kadang bisa dibilang agak santai gitu kalau mengerjakan tugas. Jadi sampai akhirnya deadline baru dia tuh sibuk ngerjain gitu sampai buru-buru gitu. Kadang-kala hasil pekerjaannya juga tidak teliti, jadi kadang suka salah dari mengerjakan tugasnya itu. Sampai pernah ini kejadian salah nama di asesmen anak gitu, sampai akhirnya tuh sudah sampai ke orang tuanya kan protes, ini kok ini namanya bukan nama anak saya gitu. Jadi ya itu karena dia tuh mengerjakan tugasnya itu selalu deadline, akhirnya suka tidak teliti kalau mengerjakan tugas itu Buza. Jadi itu kendalanya. Wah, luar biasa ya Bu Fani, ini sangat perhatian sekali dengan rekannya, luar biasa. Harapannya Bu Fani sendiri itu seperti apa Bu terhadap rekan Ibu? Iya, harapan saya itu ingin supaya rekan saya itu bisa punya tanggung jawab gitu. Jadi dalam kerja itu dia kan kerja bukan untuk sendiri tapi untuk tim ya. Jadi walaupun yang lain sudah selesai, tapi kalau dia lalai dalam tugasnya, jadi imbasnya kan ke rekan yang lainnya. Jadi seolah-olah nanti guru yang partnernya itu ternyata seperti itu juga gitu. Jadi akhirnya kan jeleknya bukan jelek individunya atau partnernya, tapi kan yang lainnya juga kan sama gitu ya. Nah, kayaknya lah gitu bisa. Seperti itu. Baik Ibu. Apa yang sudah Ibu Fani lakukan Bu untuk mencapai tujuan tersebut, untuk membantu mengingatkan rekan Ibu tersebut supaya pekerjaannya sesuai dengan deadline? Iya bisa. Saya sendiri sudah ngobrol ya dari tugasnya melalui pendekatan cara inilah ketika hati gitu lah, ngobrol secara pribadi. Kenapa sih gitu kok tugas-tugasnya tuh kok kayak tidak semangat untuk mengerjakan gitu, masalahnya di mananya gitu, padahal kan tugasnya tidak sulit gitu. Itu kan bagian dari tanggung jawab guru, itu kan wajib membuat asesmen gitu. Jadi ngobrol dari hati ke hati udah, dan dia memang alasannya sih dia secara pribadinya sendiri, jadi dia tuh santai gitu, nantilah gampang gitu. Akhirnya umpamanya minggu kelima yang harusnya deadline, dia minggu ke aja belum.
Jadi akhirnya tugasnya numpuk ke sini gitu. Nah udah mau dibagikan ke orang tua baru dia ngebut gitu. Oke, berarti Bu Fani sebenarnya sudah ada usaha ya Bu ya untuk mengingatkan temannya tersebut. Nah, ya dari cara yang telah Bu Fani lakukan, apa Bu tantangan yang Ibu rasakan nih setelah adanya mediasi dengan teman tersebut, sudah mengingatkan, tantangannya apa? Tantangannya yang saya sendiri tuh karena suka mengingatkan, kebetulan kan gitu ya. Saya juga di wakil guru, jadi kan nanti tanggung jawab ya pada wakil guru. Nah, dengan partnernya juga saya ngobrol juga diajak lagi gitu kan, supaya lebih enak lah kalau ditegur di atas kepala sekolah atau sama wakil kepala sekolah kan pasti gak enak gitu, coba dulu. Tapi kalau saya pribadi suka sering mengingatkan dan membantu malahan apa sih Bu kesulitannya gitu. Barangkali dari mengolah nilai atau data itu ada yang kurang pahami gitu. Jadi saya suka mendampingi. Kebetulan guru baru juga sih Bu, jadi ya itu mungkin kendalanya dia sedang beraksi, jadi ya itulah perlu proses ya, itu juga memahami itu proses. Jadi yang kita nih dibawa lari, dia juga harus bisa mengimbangi ritme kerjaan di sekolah gitu. Karena sebelumnya dia bilang saya sama dulu ngajar di tempat yang lain tuh tidak seperti ini, santai gitu, penilaian juga nggak terlalu diburu-buru. Tapi mungkin karena pola kebiasaan sama sekarang mengejar tempat yang baru, jadi dia tuh masih berada. Luar biasa ya Ibu Fani, sudah membantu mengingatkan, kemudian Ibu juga sudah menawarkan bantuan ya Bu ya, dengan harapan temannya dapat bekerja lebih baik lagi, seperti itu ya Bu Fani. Kira-kira apa nih yang Bu Fani butuhkan supaya dapat tercapai targetnya itu Bu, supaya rekannya bisa berubah? Kira-kira apa nih yang bisa Bu Fani lakukan atau Bu Fani butuhkan? Iya, butuhnya sih jadi saling berkomunikasi dengan baik gitu ya, keterbukaan. Jadi kita sering kali bilangnya dia bisa mampu, tapi kita beri kepercayaan ternyata itu berarti ada sesuatu yang ditutupi dari diri pribadinya, mungkin dia enggak terbuka atau nanti takut dia merepotkan gitu. Padahal kita sih terbuka gitu. Jadi kitanya harus saling mengingatkan tapi tanpa harus dia itu kayak dikucilkan gitu. Nanti kan akhirnya dia beban mental ya. Nah, baik Bu Fani. Kira-kira bagaimana yang akan Ibu lakukan agar tadi ya membantu mengingatkan, tetapi dengan catatan supaya tidak merasa terkucilkan. Seperti itu kira-kira cara yang efektifnya bagaimana menurut Bu Fani? Cara yang efektifnya itu kita dibawa santai ya, maksudnya berdiskusi yang berbeda, tetapi pada saat kita mengatur itu kita sama, kita kan saling bermitra, saling kolaborasi. Jadi membangun kesadaran dirinya bahwa kalau tugas ini kan bukan buat nilai pribadi, tetapi ini buat nilai kinerja sekolah. Bagaimana kepercayaan orang tua kita itu dinilai dari cara kita bekerja ya, pelayanan kita kepada orang tua. Jadi membangun kesadaran pada partner supaya memahami arti tanggung jawab. Nah, baik Bu Fani, tadi strateginya luar biasa ya Ibu ya. Oke, baik, pertama-tama kita perlu memahami dulu Bu penyebabnya ya. Kira-kira
yang menyebabkan rekan kerja ibu itu melalaikan tugas, ibaratnya seperti itu ya Bu ya, menunda-nunda pekerjaan. Kalau menurut ibu sendiri apa penyebabnya Bu? Penyebabnya itu dari pribadinya ya sebetulnya. Karena kalau kita memberikan penilaian pada saat itu langsung olah itu sebetulnya tidak ada masalah. Karena teman-teman yang lain juga membantu sebetulnya, hanya membantu gitu. Karena partnernya dia itu mengerjakannya lebih dulu gitu, sedangkan tugas yang dia ini sama-sama diberi tugas yang sama, cuma dianya agak out gitu. Jadi dan dia merasa mengakui sendiri bahwa dari diri dia sendiri itu yang ada efeknya lah kalau bisa dibilang. Jadi orang tanggung jawab aja gitu. Oke, kurang tanggung jawab ya menurut Ibu Fani ya. Apa nih yang akan Ibu Fani lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi agar temannya itu lebih bertanggung jawab, lebih bersemangat dalam bekerja? Apa Bu Fani yang akan Bu Fani lakukan? Ya, melakukannya kami jadi gini, saya berikan supaya teman saya tuh mengusulkan kalau misalnya dia mengumpulkan nilai itu jangan duluan, jadi harus duluan gitu. Jadi tidak akan nilainya ditandatangani oleh wakil kepala sekolah dan oleh kepala sekolah itu tanpa partnernya juga sudah selesai gitu. Jadi harus terus mengingatkan dan dikawal gitu. Jadi mungkin itu salah satu caranya dulu yang nanti akan dilakukan. Berarti dengan waktu bersamaan ya Bu ya, ditandatanganinnya agar termotivasi dan memotivasi seperti itu ya Bu Fani. Nih Bu Fani akan mulai melaksanakan tadi yang strategi-strategi yang Bu Fani sebutkan sebelumnya. Saya akan melaksanakannya secepatnya ya Bu ya, karena ini kan sudah mau bagi rapot penilaian, otomatis itu harus segera. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan yang minggu ini. Oke, amin. Semoga terlaksana sesuai rencana ya Bu Fani ya. Nah, sekarang bagaimana nih Bu untuk mengukur keberhasilan Ibu nih? Kira-kira untuk mengetahui ada perubahan yang terjadi dari teman Ibu nih, bagaimana Bu cara mengukurnya? Cara mengukurnya jadi dari hasil ya, hasil yang kita harapkan itu sampai dimana dia punya rasa tanggung jawab dan sesuai dengan waktu. Oke, berarti dari kecepatan waktu pengumpulan tugas gitu ya Bu ya, kemudian mulai tergerak ya berarti. Oke, baik Ibu Fani. Bagaimana Ibu sekarang, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi-strategi nih yang langkah awal seperti apa, kemudian dengan langkah-langkah tindak lanjutnya seperti apa? Apakah sudah memiliki gambaran Bu? Insya Allah sudah, dan mudah-mudahan kita berupaya bersama untuk bisa dengan baik dan sesuai dengan harapan. Amin. Semoga semuanya berjalan sesuai harapan Ibu. Ya Bu Fani, bagaimana nih perasaan Ibu Fani setelah sesi kita hari ini? Alhamdulillah perasaannya lega ya Bu ya, dengan itu terkait masalah yang sudah saya hadapi, dan alhamdulillah kesehatan dan saya jadi pikirannya Syukur alhamdulillah, saya senang mendengarkan dan saya yakin pasti Bu Fani bisa mencapai tujuan tersebut, bisa membantu temannya untuk berubah menjadi lebih baik dan bersemangat. Saya yakin deh pasti bisa. Iya.
Amin, terima kasih Buza atas Sama-sama. obrolannya hari ini, banyak mendapatkan manfaat dan saya semakin percaya diri lah, mudah-mudahan bisa menjadikan bahan acuan untuk mencari solusi bagi kita. Amin, amin. Oke. Bu Fani nanti Bu Fani tadi sudah waktunya itu katanya mulai dari minggu depan ya sudah akan mulai bergerak ya Bu ya tadi ya disampaikan. Nah nanti minggu depan saya sangat menantikan nih Bu, bagaimana hasilnya, apakah sudah ada perubahan, kemudian tindakan-tindakan yang Bu Fani lakukan. Saya tunggu koordinasinya selanjutnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Sehat selalu Bu Fani, salam bahagia. Terima kasih, amin ya Bapak. Sama-sama Bu juga, sehat selalu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fani. Gimana kabarnya hari ini sudah? Alhamdulillah sehat. Bu Fani bagaimana? Alhamdulillah sehat. Duh, kangen ya rasanya. Iya. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi ya Bu. Iya. Terima kasih Bu udah meluangkan waktunya nih buat saya. Iya, sama-sama juga. Kita kan sudah janjian, kita mau ngobrol ya Bu. Katanya Bulza nih mau curhat nih, gimana? Apa ada yang mau diceritakan? Iya Bu Fani, saya ada sedikit masalah Bu Fani. Saya tuh ingin sekali dapat meningkatkan potensi saya Bu dalam mengelola kelas seperti itu. Sepertinya tuh saya rasa kurang maksimal. Oh, begitu. Iya, ini tujuannya Buza tuh ingin tahu ya bagaimana meningkatkan kompetensi Buza ya. Iya. Tuh Bu Fani. Kira-kira bagaimana Buza untuk meningkatkan kompetensinya Buza ini supaya lebih maksimal lagi? Sebenarnya sih saya tuh pengen tuh Bu ikutin pelatihan terus kayak di PMM seperti itu. Tapi saya tuh terkendala kesibukan Bu, jadi saya tuh suka bingung mengatur waktunya tuh Bu. Jadi ada niat tapi saya belum bisa seperti itu. Jadi mengalir aja seperti itu. Oh gitu. Ya jadi upaya ini meningkatkan kompetensi dengan cara untuk pelatihan ya Buza. Ya. Rencana pelatihan apa itu Buza yang kira-kira Buza mendapatkan meningkatkan kompetensinya Buza ini? Kalau yang muda itu paling saya akan menggunakan PMM ya Bu ya Bu, karena kan bisa diakses kapan saja dan di mana saja ya Bu ya. Oh iya, baik Buza. Kalau Buza dari pelatihan yang ada di PMM itu apakah sangat efektif dan sudah diaplikasikan juga? Sebelumnya tuh Bu, saya juga kan sudah mengikuti beberapa pelatihan Bu. Kan di PMM juga ada bentuk aksi nyata ya Bu ya. Nah itu tuh sangat membantu. Nah terkait kasus yang pengelolaan kelas ini saya belum sempat mempelajari. Oh iya. Tapi alhamdulillah Buza sangat semangat sekali untuk meningkatkan kompetensinya Buza. Tadi salah satunya dengan mengikuti PMM, Masya Allah gitu ya. Itu kan benar-benar butuh kemauan ya Buza. Dan benar-benar harus meluangkan waktunya. Oke, kira-kira dalam
mengerjakan PMM ini berapa lama kira-kira yang juga butuhkan waktunya biasanya? Nah, biasanya paling lama itu 1 minggu, Bu, karena kan modulnya lumayan banyak ya. Nah, terus juga kan ada pengerjaan latihan soal, kemudian ada post-test, gitu. Seminggu sih, Bu, kurang lebih. Oh, seminggu. Ya. Dari skala 1 sampai 10, bagaimana kondisi Buza saat ini dalam meningkatkan kompetensinya Buza melalui PMM? Kira-kira. Kalau yang saya rasakan tuh Bu, saya kan pernah ikut ya yang mengenai budaya positif, kemudian kurikulum merdeka itu alhamdulillah Bu dapat membantu saya. Kemudian juga saya kan bisa melihat praktik baiknya dari rekan-rekan yang lain untuk saya implementasikan di kelas seperti itu. Masya Allah, iya, iya. Alhamdulillah ya Buza. Dan menurut Buza, kekuatan apa yang Buza miliki untuk mencapai tujuan tersebut agar mendapatkan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kompetensinya Buza? Kalau yang saya rasakan kekuatan saya itu Bu, ketika saya mempelajari sesuatu itu dapat cepat saya tangkap gitu Bu. Dan sebenarnya kalau ada waktunya itu saya ingin gitu ya. Kemudian setelah saya pelajari saya langsung ingin mengimplementasikannya di kelas saya. Masya Allah, iya. Berarti peluang apa yang kemungkinan bisa diambil Buza untuk meningkatkan kompetensi tersebut di kelas agar bisa diaplikasikan? Kayaknya saya tuh kan selain dari PMM tuh kan karena butuh waktu lama ya Bu, saya juga bakal coba cari dari sumber-sumber lain Bu, seperti YouTube. Itu kan langsung ya, tanpa pelatihan-pelatihan tapi langsung ada aksi nyatanya. Karena ini kan saya juga butuh dalam waktu singkat ya Bu ya. Karena kan saya tidak mungkin menerapkannya berlama-lama seperti itu, apalagi pengelolaan kelas itu kan harus segera ya Bu ya. Iya, iya. Biar langsung dapat diaplikasikan ya Buza. Iya betul Bu Fani, betul sekali. Apabila ada gangguan atau hambatan yang dialami Buza tentunya, kira-kira bagaimana cara mengatasinya Buza? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi pertanyaannya? Iya. Barangkali dalam saat Ibu Buza mengerjakan PMM itu ada halangan atau hambatan yang merasa Buza itu berat, itu kira-kira Buza punya solusinya apa ini? Saya akan mencari waktu luang dulu Bu, apalagi saya kan sedang hamil dan punya anak kecil ya Bu ya. Itu tuh mengatur waktu itu harus benar-benar sekali. Nah, jadi saya akan mencari waktu yang sesuai dulu Bu, agar bisa mempelajarinya dengan maksimal dan dapat ilmunya juga yang bisa saya aplikasikan. Insya Allah ya Buza ya. Rencananya kapan Buza itu akan melakukan strategi itu untuk mengerjakan PMM ini agar lebih efektif gitu, Buza langsung bisa mengaplikasikan? Saya maunya dalam waktu dekat Bu, 2-3 hari ini pokoknya sudah harus dapat ilmunya. Oh, alhamdulillah, bagus sekali Buza. Semangat sekali dalam meningkatkan kompetensinya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan ke rekan-rekan lainnya dengan semangatnya Buza ini. Ya, dan mudah-mudahan kelasnya juga semakin efektif, semakin menarik ya Buza ya, dengan ilmu-ilmu baru yang Buza dapatkan dari PMM.
Oke. Amin, mudah-mudahan ya Ibu. Mudah-mudahan Iya. semuanya berjalan baik sesuai Amin. rencana. Amin. Iya. Oke, kira-kira dari rencana aksi yang Buza ingin lakukan ini, siapa yang bisa membantu Buza nanti untuk meningkatkan kompetensinya Buza nanti? Bagaimana Ibu? Dari rencana aksi yang akan Buza lakukan ini, seperti mengerjakan PM tadi, kira-kira nanti ada yang membantu Buza nggak ada untuk melakukan nyata ini? Ada juga ada sih Bu. Biasanya juga saya suka berkomunikasi dengan rekan sejawat nih Bu untuk mencari informasi atau barangkali sharing-sharing seperti itu ya. Nah itu sih Bu, kadang tanpa disengaja rekan juga membantu sebetulnya. Oke, iya insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan ini ada bisa saling kerjasama untuk membantu juga meningkatkan kompetensinya Buza dalam mengerjakan PMP. Oke Buza, dari rencana aksi ini Buza tadi telah banyak menjelaskan untuk meningkatkan kompetensinya Buza, salah satunya dengan PMM ya. Oke, dan dari sesi pembicaraan kita sekarang, apa yang Buza rasakan nih setelah kita ngobrol dari awal sampai akhir? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega ya. Harusnya tuh saya tuh dari dulu tuh mulai tergerak, tapi setelah berbicara sama Ibu begitu tuh lebih meyakinkan diri saya sih kalau saya harus segera gitu ya. Saya udah punya solusinya, harusnya saya cepat gitu ya. Cuman setelah berbicara dengan Ibu, alhamdulillah saya jadi terpancing lagi, jadi termotivasi. Terima kasih Bu Fani. Ya, sama-sama kita. Saya juga terima kasih. Buza juga telah banyak menginspirasi saya dengan semangatnya Buza ini. Saya juga jadi mudah-mudahan terkurangkan semangatnya. Apalagi untuk mengerjakan PMM ya Buza. Juga terkait komitmen Buza tadi yang direncanakan Buza. Tadi kira-kira kapan Buza untuk melaksanakan aksi nyata tadi? Insya Allah nih Bu, mulai hari ini saya kan mulai mengkondisikan dulu ya Bu ya apa yang saya persiapkan. Kemudian saya juga perlu memikirkan ya Bu nanti gimana nih anak saya gitu ya. Nanti setelah saya pun siap gitu, saya rasa siap, insya Allah besok atau lusa saya akan mulai mempelajari PMM-nya. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang Buza lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengerjakan PMM-nya dengan baik ya Buza, dan yang penting berhasil mengimbaskan pada yang lainnya. Amin, itu dia yang berat ya Bu Fani ya. Mengimbaskan. Ya gak apa-apa, kita sama-sama berusaha. Bukan berarti siapa yang bisa, tapi kita sedang belajar. Tindak lanjutnya nanti ke depannya bagaimana nih Buza setelah COVID ini? Tindak lanjutnya setelah saya tadi ya Bu ya, saya menyiapkan diri, kemudian saya juga mulai mengatur waktu untuk mempelajari PMM, baru saya mengaplikasikannya Bu di kelas, mengimplementasikannya. Mudah-mudahan sih lebih kondusif lagi ya siswanya, kemudian lebih nyaman lagi lah di kelas. Ya, bisa ya dengan yang dihasilkan dari MM tadi banyak apa yang diaplikasikan itu lebih bermanfaat lagi dan efektif terutama digunakan untuk pembelajaran kelas ya budaya.
Amin. Insya Allah. Semangat Bunda, mudah-mudahan Terima kasih. kerjakan dan diupayakan semoga berhasil. Terima kasih Bu Fani. Ya, sama-sama Bunda. Saya juga terima kasih. Bunda juga telah banyak menginspirasi saya dengan semangatnya Bunda ini. Saya juga jadi mudah-mudahan menggunakan semangatnya. Apalagi untuk mengerjakan PMM ya Bunda. Aduh, benar. Di samping tercipta cita, kita benar-benar harus belajar lagi. Ya. Terima kasih banyak Bunda atas kesempatannya ngobrol hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi. Mudah-mudahan semangat ya Bunda dan kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Oke Bu Fani, waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bu atas kesediaannya mendengarkan cerita saya.